kembali di dalam ibadah kita pada malam hari ini dalam revival prayer. Kita percaya ada hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Saat malam hari ini kami datang di dalam hadirat-Mu, kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan Kau menjamah setiap hati di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Malam hari ini kami mau memberi hati yang terbaik untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang begitu mengasihi setiap kehidupan kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi. Sanggup melawan seluruh kehidupanku.
Pulihkan setiap pengharapan kami Tuhan. Pulihkanlah setiap pengharapan kami di dalam Engkau. Kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang besar dalam hidup kami. Kami punya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Rabakaya masyakara laya maralaya 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 mo. Raya masakara laya maralaya mo. Rebekara laya masyiki rebekara laya maralaya masyakara laya mo. Haleluya. 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 Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita katakan, aku punya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu.
dapatkan ketika kami memiliki Engkau di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tangan-Mu yang memegang setiap kehidupan kami. Firman-Mu mengatakan Engkau yang memberi kami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah berdustakan setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami mau bersepakat dengan Engkau. Kami mau menyatakan kami punya Allah yang besar di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Syukana rabakaya maralaya maralaya. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Mari sama-sama angkat tangan kita di dalam hadirat Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku. Yesus Tuhan, mari sama-sama kita katakan, oh Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan, sebab Yesus memegang setiap tangan kanan kami Tuhan. Memegangku, amin, dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Pegang setiap tangan kami Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu, dengan tangan kanan-Mu. Amin, amin. Yesus memberiku kemenangan, sebab Engkau memegang setiap tangan kami. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
Tuhan ketika kami mengalami setiap pergumulan Tuhan. Karena janji-Mu ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami bersepakat dengan Engkau, kami akan melihat mujizat demi mujizat terjadi atas setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah atas setiap kehidupan kami melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sehingga kemuliaan Tuhan terpancar atas kehidupan hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Di Alkitab banyak berbicara ketika seorang pribadi dia memiliki komitmen tentang sesuatu yang akan dia kerjakan di dalam hidupnya yang merupakan pengalaman imannya. Kita melihat dari Mazmur pasal yang ke-40, ada 4 hal yang penting untuk kita pelajari bersama-sama yang menjadi satu berkat untuk setiap kita. Mazmur 40, kita akan belajar mulai dari ayat yang kedua. Di sana dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Nah, kalau kita melihat teks ayat ini, bagaimana dari pengalaman Daud, dia adalah seorang raja, tetapi dia memiliki satu kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Perkataan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menantikan Tuhan ini menjadi satu pelatihan yang sangat penting bagi diri Daud dan merupakan sesuatu yang sulit yang dia hadapi. Dan ini membutuhkan satu kesabaran, satu kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena ketika seseorang dia membutuhkan pertolongan Tuhan, sebagaimana Daud, dia berteriak minta tolong kepada Tuhan, artinya dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini membutuhkan satu kesabaran dan satu nilai kepercayaan yang sepenuh kepada Tuhan untuk menanti-nantikan Tuhan. Saudara, ketika kita berteriak minta tolong, kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan jawaban yang secepatnya, bahkan juga jawaban yang begitu lama. Tetapi Tuhan pasti akan memberikan jawaban. Bahkan jawaban tidak, itu juga merupakan satu jawaban dari Tuhan. Lewat pengalaman iman dari Daud, dia sangat menanti-nantikan Tuhan. Kata menantikan ini bukan kalimat pasif, tetapi kalimat aktif. Artinya selalu dilakukan di dalam kehidupan Daud. Dia sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Ketika dia berdoa kepada Tuhan, dikatakan, Ia menyengguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa tentang satu keadaan yang kita doakan, tentang usaha kita, tentang keluarga kita. Tetapi yang paling penting di sini adalah satu semangat di mana kita menanti-nantikan Tuhan. Kita butuh kesabaran, kita butuh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Saudara, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sekalipun banyak orang yang berkata pertolongan Tuhan itu tidak serta-merta kemudian terpenuhi. Kita masih membutuhkan waktu sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi yang paling penting di sini adalah bagaimana kita punya semangat. Dikatakan aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk tidak menolong kita. Amin. Tuhan bilang Ia menjenguk, artinya Tuhan datang kepada kita, Tuhan hadir. Bukan sebagai tamu,
Tuhan hadir sebagai sahabat yang setia, sebagai penolong yang setia. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, saya percaya pada waktu yang terbaik Tuhan akan nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Saya teringat waktu saya kuliah di Surabaya, datang dari Bitung, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, orang tua tidak mampu untuk membiayai uang kuliah saya. Tetapi saya percaya Tuhan pasti akan menolong saya, sehingga di dalam proses perkuliahan di STAS pada waktu itu Tuhan menolong. Dan keajaiban terjadi ketika saya datang ke Surabaya, ada seorang anak dari perusahaan yang ada di Surabaya. Dia juga sebagai satu diaken yang ada di Sawahan. Karena dia pernah datang di Bitung, dia bilang, saya akan membiayai uang kuliahmu. Oh, terima kasih tante, terima kasih. Ya. Dan memang 1 tahun berjalan, dia membiayai uang kuliah saya. Tetapi 2 tahun berikutnya, dia tidak lagi memberi uang untuk kuliah saya. Kemudian saya telepon kepada beliau, tante, sudah 5 bulan uang kuliah saya belum bayar. Apa jawabannya? Kamu kan hamba Tuhan, kamu kan bisa melayani, kamu jangan mengharapkan manusia, itu dosa dan sebagainya dan sebagainya. Saya menangis di sini. Oh, terima kasih tante, terima kasih untuk omongan dari tante. Saya tutup telepon dengan satu tangisan yang luar biasa. Saya tutup telepon seperti di sinetron begitu ya. Dengan tangisan, air mata meleleh, tetapi orang lain tidak tahu. Kemudian ada berapa menit saya di telepon itu sambil menangis. Kemudian apa yang saya lakukan? Saya berdoa, terus saya berdoa, terus saya berdoa. Ternyata pertolongan Tuhan itu dahsyat. Walaupun membutuhkan waktu, tetapi pertolongan Tuhan itu tetap terjadi dalam hidup saya. Jadi ada satu peristiwa di mahasiswa itu kehilangan dompet. Dan kemudian karena saya belum membayar uang kuliah selama 5 bulan, mereka mencurigai saya. Mungkin yang ambil itu uang di dompet dari sahabat atau teman di STAS itu, si ini dan si itu, ada 2 orang. Saya malu begitu, tetapi saya bilang saya tidak mengambil. Tetapi dari proses itu Tuhan menjawab, sampai waktu saya kuliah, sampai selesai S1 saya tidak pernah melihat orang yang membiayai uang kuliah saya. Itu pertolongan Tuhan. Itu pertolongan Tuhan. Nah, berarti ketika kita memiliki semangat atau sangat menanti-nantikan Tuhan, punya kesabaran, punya kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu kelihatannya terlambat, tetapi firman Tuhan berkata tidak akan pernah terlambat. Cuman bahasa kita yang menilai itu terlambat. Tetapi bahasa Tuhan tepat waktu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini kita sedang berdoa. Teruslah bersemangat berdoa. Percayalah bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena doa itu kan dari Tuhan. Dan yang menjawab doa adalah dari Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab doa itu yang terbaik dari setiap doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Yang kedua, pengalaman iman dari Daud menjadi pelajaran penting di dalam hidup kita. Selain dia sangat menanti-nantikan Tuhan, berarti betul-betul dia memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam doa. Terus berdoa sampai Tuhan mendatangkan mujizat. Di ayat yang ke-9, aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku.
Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam hidup ini kita butuh firman Tuhan. Dikatakan di dalam Alkitab Taurat Tuhan, saudara, biarlah kita memiliki satu kesukaan yang serius untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang kuat di dalam Tuhan adalah ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara, ada beberapa terjemahan berkata, selain aku suka melakukan kehendak Tuhan atau melakukan firman Tuhan, ini bicara tentang bagaimana dari sikap kehidupan kita, kelakuan kita, pikiran kita, itu sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang kita pikirkan adalah pikiran firman Tuhan. Gaya hidup kita adalah gaya hidup firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menekankan secara serius. Biarlah kita memiliki satu gairah, satu kesenangan, suka melakukan kehendak Tuhan. Pernah saya berbicara tentang, di Mazmur juga bicara bagaimana kita mencintai firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan. Karena Taurat Tuhan lebih berharga daripada emas permata. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, betul-betul kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita memahami kehendak Tuhan melalui kebenarannya. Saudara, ketika saya masih remaja, saya mengikuti kebaktian di GPPS, saya bertumbuh. Dan betul-betul saya sangat memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dulu saya sering menulis. Kalau dulu kan belum punya HP ya. Dulu pakai kertas menulis firman Tuhan yang disampaikan. Dan betul-betul firman Tuhan itu saya simpan di dalam hati saya. Dan saya percaya ketika saya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan saya. Saya ingat waktu saya di SMP, saya lama tinggal di pastori GPPS. Jadi sampai sekarang juga tinggal di pastori. Betul-betul saya lama tinggal di pastori, kemudian pelayanan, ya bermain musik walaupun tidak bagus, tetapi ya bolehlah melayani pada waktu itu. Waktu di SMP, betul-betul Tuhan memberikan satu tugas lewat gembala. Di GPPS Bitung kan 3 tingkat begitu ya, 3 tingkat. Dan saya seorang pelayanan yang suka membersihkan pastori sejak di SMP. Betul saya lakukan itu dengan serius karena saya taat melakukan perintah Tuhan. Saya percaya ketika saya bekerja, saya melayani, mengepel, kemudian membersihkan bangku-bangku yang panjang itu, bangku-bangku putih yang panjang itu. Kalau sekarang kan sudah seperti ini ya kursinya, ulap. Setiap hari saya lakukan itu dengan serius. Saya menyanyi, saya memuji Tuhan sampai tingkat atas begitu ya. Karena saya sudah, apa yang menjadi tugas saya sudah lakukan. Tetapi bukan karena satu tugas yang Tuhan percayakan lewat gembala sidang, tetapi betul-betul saya lakukan itu dengan serius, tetapi dengan kacamata firman Tuhan. Saya melakukan itu karena saya mau taat pada firman Tuhan. Dan Tuhan membawa saya sedemikian rupa sampai hari ini. Dan saya percaya ketika saya dan Bapak Ibu Saudara melakukan firman Tuhan, Tuhan akan membawa kita kepada satu tingkat, mungkin dalam pelayanan seperti saya, mungkin di dalam pekerjaan, Tuhan akan membimbing kita. Dengan kebenaran firman Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memperlihatkan kita hal-hal yang luar biasa di dalam pekerjaan. Sekalipun di tengah-tengah kondisi yang terjadi,
Mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan nyata di dalam omset yang kita dapatkan. Tetapi percayalah, ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita suka melakukan kehendak-Nya, dan firman Tuhan ada di dalam dada kita, artinya betul-betul menjadi satu kehidupan kita, ya, manunggal di dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita, amin. Saya percaya Tuhan juga akan memberkati pelayanan saya, memberkati setiap kita yang Tuhan tugaskan untuk pelayanan untuk Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-10, bagaimana pengalaman iman dari Daud. Selain dia sangat menanti-nantikan Tuhan dengan penuh kesabaran dan keyakinan penuh, dia juga suka melakukan kehendak-Nya dan firman Tuhan itu manunggal dalam hidupnya. Ini menjadi satu hal yang penting untuk kita. Kemudian di ayat yang ke-10, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, orang Kristen bukan hanya betul-betul memperhatikan firman Tuhan, itu bagus. Kita membaca firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kehidupan kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menunggal di dalam hidup kita. Tetapi juga kita mengabarkan keadilan. Ya. Maksudnya kebenaran firman Tuhan yang sudah kita terima, kita bisa mengabarkan keadilan atau kebenaran. Kalau di dalam ayat ini dalam jemaah yang besar, mungkin dalam konteks gembala menyampaikan pada jemaat, hamba Tuhan menyampaikan pada jemaat, tetapi di dalam konteks yang kecil, ya. Gereja itu adalah keluarga yang besar, kalau keluarga adalah gereja yang kecil. Maka di dalam konteks keluarga, di dalam rumah tangga, bagaimana suami menyampaikan satu kebenaran pada istri, demikian juga istri kepada suami di dalam konteks ketika kita berdoa kepada Tuhan, ya toh. Kita menasehati dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika Joy masih ada, kami sering men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang didapatkan, apa yang Joy dapatkan dan dia ceritakan. Dan kami sebagai orang tua mendengar ceritanya karena itu menjadi satu pengalaman hidupnya. Kemudian ketika dia menemui dalam kebenaran firman Tuhan bagaimana dia harus bersikap adil, ya. Karena ketika dia sekolah di SMA, dia tidak diperlakukan secara tidak adil, ya. Karena waktu ada pemilihan untuk ketua OSIS, sesuatu terjadi di sana begitu, ya, yang membuat dia tersisih dan kemudian digantikan dengan orang lain yang tidak seagama dengan dia, begitu, ya. Prinsipnya seperti itu. Bagaimana dia bercerita? Nah, ketika saya sebagai orang tua mendengar itu memberkati hidup saya. Juga orang tua menceritakan kepada Joy, pada anak, supaya betul-betul mereka juga memahami kebesaran Tuhan. Ketika kita mengabarkan keadilan atau mengabarkan kebenaran di lingkungan keluarga kita, bahkan juga orang lain, saya percaya itu akan memberkati mereka, amin. Kemudian pengalaman iman yang keempat di ayat yang ke-18, aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Di dalam kehidupan kita, kita tidak lepas dari namanya sengsara kemiskinan atau disebut pencobaan, pergumulan, beban hidup. Pasti kita akan alami dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dan dalam segala hal. Sebagaimana pengalaman dari Daud, aku ini sangat sengsara dan miskin. Berarti jujur Daud berkata kepada Tuhan, aku ini sengsara dan miskin. Padahal dari sisi Daud itu dia adalah seorang raja. Bahkan dikenal sebagai pahlawan yang perkasa. Bahkan mengalahkan berlaksa-laksa musuh lebih daripada Saul. Tetapi yang namanya manusia seperti Daud, dia pasti mengalami yang namanya titik-titik sengsara, miskin. Demikian juga kehidupan kita.
ada titik-titik di dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa yang disebut dengan sengsara tadi. Seperti misalnya kita mengalami situasi fisik yang sakit, itu satu contoh begitu ya. Kita juga mengalami masalah-masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi keseriusan kita kepada Tuhan, kita berkata kepada Tuhan, walaupun di satu sisi betul-betul kita mengakui kita banyak mengalami pergumulan beban hidup. Tetapi yang paling penting adalah di kalimat selanjutnya, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Jadi tingkat iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan tidak berfokus pada masalah yang terjadi. Tidak berfokus pada sengsara dan miskin yang terjadi. Tetapi berfokus kepada Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Amin. Sehingga masalah apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah membiarkan Tuhan atau meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allahku, janganlah berlambat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Ketika Daud mengalami satu situasi yang pelik di dalam hidupnya, dia tetap percaya Tuhan adalah sumber satu-satunya penolong dalam hidupnya dan tidak pernah terlambat untuk menolongnya. Saya percaya Tuhan akan memperlakukan hal yang sama pada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Jadi ada 4 prinsip yang sangat penting yang menjadi satu pengalaman Daud, menjadi pembelajaran dalam hidup kita. Mari kita tingkatkan satu kesukaan untuk sangat menanti-nantikan Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian marilah kita suka melakukan perintah Tuhan. Mengabarkan keadilan, kebenaran, kasih untuk semua orang. Dan kemudian biarlah kita di dalam situasi pelik, situasi dikatakan sengsara, miskin atau banyak pergumulan. Tetapi Tuhan pasti memperhatikan kita. Dia pasti akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kita yang percaya kepadanya. Kita sama-sama tunduk kepala. Kita nyanyikan pujian tadi dibantu dengan WL. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya Yesus. Kondisi apapun yang kami alami Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau berserta dalam hidup kami. Terima kasih. Sebab Engkau Allahku, bahkan menolong
sanggup menghadapi persoalan apapun ini Tuhan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan, bahkan menolongku ya Tuhan, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus memegang dengan tangan-Mu ya Tuhan. Yesus memegangku Dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Musik melantunkan pujian ini dengan lembut. Jemaat Tuhan yang kekasih, adakah di antara kita yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami situasi yang pelik, rumit? Apakah itu pekerjaan atau situasi-situasi yang lain yang menghimpit perjalanan hidup kita? Hari ini Tuhan bilang, mari kita menanti-nantikan Tuhan. Teruslah berdoa kepada Tuhan. Bila kita tetap suka melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan mengabarkan kebenaran, mengabarkan kasih pada semua orang, di tengah-tengah situasi yang terjadi dalam hidup kita, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam hidup kita. Dia pasti akan menolong kita. Mari kita menaikkan doa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya Tuhan akan menolong kita. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, dan saya dukung dalam doa untuk Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah dengan iman, Tuhan pasti akan turut bekerja. Tuhan pasti akan menolong dalam hidup kita. Ada di antara jemaat yang sedang sakit, percayalah Tuhan akan menyembuhkan. Bilur Yesus adalah sumber penyembuh yang menyembuhkan setiap yang sakit. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang sedang berdoa di hadapan Engkau. Apapun kondisi yang kami alami hari-hari ini, kami percaya Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberkati pekerjaan kami.
Tuhan akan memberkati rumah tangga kami. Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan baru. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan biarlah jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan memberikan kekuatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun problema kami percaya Tuhan akan mengerjakan yang terbaik. Tuhan akan berikan jalan keluar yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan usaha bisnis kami, di dalam kehidupan anak-anak cucu kami. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dan pakai kami menjadi pribadi yang selalu suka kepada firman Tuhan, yang terus berdoa kepada Tuhan, dan kami juga mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu. Engkau sangat baik dan luar biasa baik dalam hidup kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau selalu hadir untuk menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku Terimalah segala berkat-berkat Tuhan, berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekalian. Dan Tuhan memberkati kehidupan kita, memberkati rumah tangga kita, memberkati bisnis usaha kita. Dan dengan berkat Tuhan, kita juga menjadi pribadi yang menjadi saluran berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan saudara hari ini sampai selama-lamanya di dalam berkat, kasih, kemurahan daripada Tuhan. Setiap kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kata-katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Iya. Selamat ulang tahun juga untuk